wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, apa kabar semuanya? Siang. Baiklah, saya Bung Aprilia dari jurusan Keperawatan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo akan membuka penyuluhan kami yang bertemakan tentang asma bronkial. Penyuluhan kali ini akan dibawakan oleh pemateri kami, yaitu Ismail Penuh. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, moderator. Tetapi sebelum kita memulai penyuluhan kali ini, kami dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan Jurusan Keperawatan memberikan teman-teman media pembelajaran atau media jurusan. Saya ibu bisa melihat apa sih itu pengertian dari asma bronkial itu sendiri dan lain sebagainya. Silakan. Oke, jadi ibu sudah ada yang tahu apa itu pengertian dari asma bronkial itu sendiri? Belum. Atau sudah pernah mendengar apa itu asma? Sudah pernah? Asma itu sebenarnya sesak napas atau apa? Oh, sesak napas. Jadi seperti yang ibu bilang tadi bahwasanya asma bronkial adalah suatu penyakit dengan ciri meningkatnya respon bronkus terhadap berbagai rangsangan dengan manifestasi adanya penyempitan jalan napas yang luas dan derajatnya dapat berubah-ubah baik secara spontan maupun dari hasil pengobatan itu sendiri. Jadi saluran pernapas kita itu mengalami penyempitan sehingganya kita sering mengalami sesak napas seperti yang ibu katakan tadi. Dan kemudian apa sih faktor dari asma bronkial itu sendiri? Di sini kami menyimpulkan bahwasanya yang pertama itu ada alergi yang mana asma ini bisa disebabkan oleh adanya zat-zat tertentu yang bila dihisap atau dimakan dapat menimbulkan serangan asma seperti debu yang ada di rumah. Misalnya ketika ruangan kita dalam keadaan tidak bersih atau banyak debu, maka ketika kita melihatnya saja kita sudah sesak, betul tidak atau tidak ibu-ibu? Betul. Yang kedua seperti spora atau jamur, kemudian bulu seperti bulu binatang, misalnya bulu kucing. Ketika kita bermain dengan kucing dan bulu kucing itu kita hirup, maka kita akan mengalami sesak napas. Yang kemudian itu infeksi saluran pernapasan. Karena pada infeksi saluran pernapasan ini sangat berpengaruh sekali. Karena itu bisa mempengaruhi asma dari kita sendiri. Yang kedua ada tekanan jiwa, yang mana faktor ini berperan mencetuskan serangan asma trauma pada orang yang agak labil kepribadiannya. Ini lebih menonjol pada wanita dan anak-anak. Kemudian ada olahraga atau kegiatan kesehatan jasmani yang terlalu berat. Misalnya ketika kita melakukan olahraga dan sudah overdosis, maka kita akan mengalami sesak napas itu sendiri atau kewalahan yang sangat-sangat melelahkan. Dan selanjutnya ada obat-obatan, yang mana pasien asma biasanya sensitif atau alergi terhadap obat-obat tertentu. Obat tersebut misalnya seperti aspirin, NSAID atau beta blocker dan lain-lain sebagainya. Yang kemudian yang terakhir itu yang sering kita alami ketika kita mengalami sesak napas itu yaitu polusi udara. Misalnya ketika polusi udara kita itu kotor atau banyak asamnya, kita akan sesak napas. Kemudian kita harus mengenai bagaimana tanda dan gejala asma bronkial itu sendiri. Yang pertama, mengi. Seperti yang kita ketahui, mengi adalah suara yang dihasilkan ketika udara mengalir melalui saluran pernapasan. Kemudian pernapasan yang menyempit. Mengi, ibu tahu apa itu suara mengi? Begitu kalau ibu sudah sesak napas, pasti mengi itu akan bisa kita dengarkan. Yang kemudian ada sesak napas, yang mana gejala penyakit asma berikutnya adalah sesak napas. Dan ini
tanda dan gejala yang harus kita ketahui ketika kita sudah mengalami sesak napas, maka itu adalah tanda dan gejala proses terjadinya asma bronkial itu sendiri. Dan ketika ada dada terasa sakit, ketika dada kita terasa sakit, maka kita juga harus waspada apakah kita ini mengalami asma bronkial itu sendiri atau tidak. Kemudian ada mudah lelah, dan biasanya penyakit yang dialami oleh orang-orang atau penyakit asma bronkial yang dialami oleh orang-orang ini, orang-orang tersebut mudah lelah. Jadi orang tersebut tidak gampang melakukan aktivitas yang berlebihan. Kemudian yang kelima ada batuk. Batuk adalah respon alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan saluran nafas jika terdapat gangguan dari luar. Misalnya ketika kita menghirup udara atau menghirup debu, kemudian debu tersebut masuk ke tenggorokan kita dan tenggorokan kita akan merasakan gatal sehingga kita akan merasakan batuk. Dan batuk itu terjadi di saluran pernapasan juga sehingga menyempitkan saluran pernapas kita dan sehingga bisa menjadi penyakit asma bronkial itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada menghilangnya suara seperti serak dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada bibir kaku dan membiru. Ini harus kita bisa evaluasi bersama-sama bahwasanya kita harus bisa mengenal bagaimana tanda dan gejala ketika kita mengalami asma bronkial itu sendiri. Kemudian ada bagaimana sih cara penata laksanaan asma bronkial itu sendiri. Yang pertama, obat asma ini harus secara dini agar kita bisa menghilangkan gejala dan penyakit dari asma bronkial sendiri. Yang pertama, kita harus meminum obat asma seperti obat-obat yang telah baru atau di apotek dan di rumah sakit yang bisa kita temukan atau kita dapatkan. Kemudian ada inhaler asma seperti alat bantu pernapasan yang digunakan oleh orang-orang yang mengalami sesak napas. Kemudian ada asma nebulizer atau mesin pernapasan. Ini digunakan kepada orang-orang yang sudah mengalami asma bronkial itu sendiri atau mengalami sesak napas. Kemudian bagaimana sih cara penanganan yang tepat saat terjadinya asma itu sendiri? Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, kita harus mengenali bagaimana tanda-tanda dari gejala asma bronkial itu sendiri. Kemudian kita berikan obat asma yang kita harus meminum obat asma atau meminum obat yang kita dapatkan dari apotek atau dari dokter atau resep dari apoteker itu sendiri. Kemudian ada atur posisi duduk yang tepat ketika meringankan tahan napas seperti posisi setengah duduk. Ketika kita dalam keadaan rileks atau keadaan duduk, kita harus menarik nafas dalam santai seperti menarik nafas dalam itu bisa membantu mengurangkan dari gejala asma itu sendiri. Yang kemudian ada longgarkan pakaian kita. Nah, ini sering terjadi ketika pakaian kita terlalu ketat, kita akan susah bernafas atau kegelaran. Sebagaimana kita ketahui bersama-sama bahwasanya di Gorontalo ini mataharinya ini ada dua. Jadi cuacanya cuma dua, panas dan sangat panas. Jadi pakaian kita tidak bisa terlalu ketat supaya tidak mengganggu pernapasan kita sendiri. Kemudian ada tempat penderita pada ruangan dengan sirkulasi udara yang baik. Misalnya ketika kita mengalami asma bronkial sendiri, kita harus ditempatkan ke tempat yang udaranya itu sangat baik sehingga dapat membantu penyembuhan dari asma bronkial itu sendiri. Kemudian jika napas semakin sesak dan kondisi anak semakin parah, segera kita bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Itulah penyuluhan dari saya. Semoga apa penyuluhan yang saya sampaikan bisa ibu terima dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri berikan baiklah kepada ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, saya silakan. Bagaimana cara menangani asma pada anak di bawah umur? Bertanya
pertanyaannya yaitu bagaimana cara menangani asma pada anak di bawah umur. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Jadi saya ingin bertanya sesuai yang digunakan tadi materi bahwa asma merupakan penyakit keturunan. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, apakah penyakit asma keturunan itu bisa disembuhkan? Baiklah, saya silakan kembali ke materi untuk menjawab Liver yang berfungsi untuk meredakan gejala asma dan dalam waktu yang cepat dan cepat sembuh. Kemudian kita harus memberikan terapi oksigen kepada anak kita supaya asma dari anak kita tersebut bisa kita kendalikan. Selanjutnya saya akan apakah penanya sudah paham dengan jawaban yang saya berikan? Oh iya, terima kasih juga. Selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan yang kedua, apakah penyakit asma keturunan ini bisa disembuhkan? Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya penyakit asma ini adalah suatu penyakit yang didasari oleh proses alergi dan diturunkan. Jadi pada dasarnya asma itu sendiri sudah ada di dalam diri kita atau di dalam diri kita masing-masing. Nah, secara medis asma ini tidak dapat disembuhkan karena merupakan suatu proses alergi trauma pada asma dewasa, sehingga tujuan pengobatan adalah untuk mengontrolnya. Jadi asma yang sudah ada pada keturunan ini tidak bisa kita obati, tetapi kita bisa mengontrol asma itu sendiri. Apakah sudah bisa dipahami? Oke, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Terima kasih juga kepada para audiens yang telah bersedia mendengarkan materi dari kami. Saya selaku moderator yang ingin menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan, yaitu asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronis saluran pernapasan yang menyebabkan penyempitan saluran nafas sehingga menyebabkan gejala berulang berupa nyeri, sesak nafas, dada terasa berat dan batuk, terutama pada malam atau dini hari. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.